Manchester United alihkan perhatian ke alternatif murah meriah usai lihat harga Elliot Anderson. Pencarian gelandang Manchester United kini mengarah ke sosok alternatif yang harganya murah meriah. Hal itu lantaran target mereka Elliot Anderson dipatok bandrol selangit oleh klubnya Nottingham Forest. Sebagaimana diketahui, MU memang menginginkan kehadiran pemain lini tengah baru guna didapuk sebagai pengganti Casemiro yang berpotensi hengkang pada musim panas 2026. Kontrak pemain asal Brasil itu segera berakhir di Old Trafford, meski dia sebenarnya dipandang sebagai salah satu tokoh kunci bagi kebangkitan setan merah di bawah asuhan Ruben Amorim akhir-akhir ini. Menurut Football Transfers, sulit bagi MU memperpanjang masa tinggal sang pemain. Pasalnya Casemiro digaji lebih dari 20 juta euro per tahun, sementara usia sang pemain sudah akan menginjak 34 tahun pada Februari 2026. Anderson tadinya dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menjadi penerus Casemiro jika ex-bintang Real Madrid cabut. Sayangnya, rencana setan merah mendatangkan dia terhalang biaya besar. Nottingham Forest sedang menikmati posisi tawar kuat terkait masa depan Elliot Anderson. Gelandang itu ada di performa terbaik dan masih memiliki kontrak sampai 2029. Forest hendak memanfaatkan momentum tersebut untuk meminta biaya transfer besar dari klub peminat. Laporan The Telegraph sebelumnya mengungkap mereka mematok harga minimal 100 juta pound sterling jika ada tim yang ingin merekrut pemain bintangnya musim panas tahun depan. Imbas dari situasi tersebut, Manchester United kabarnya mengalihkan perhatian ke bala bantuan yang lebih murah dalam diri Ruben Neves. Diincar jelang bursa transfer Januari 2026, gelandang Al Hilal dan Portugal itu dijual dengan harga hanya 20 juta euro, sebagaimana dilaporkan Ficha Hes via Football Transfers. Neves memenuhi sejumlah kriteria yang diinginkan Manchester United dari seorang gelandang, di samping harganya yang terjangkau. Dia punya pengalaman main di Liga Inggris, sehingga diharapkan bisa langsung tampil gemilang begitu pindah ke Old Trafford. Neves juga familiar dengan permainan Bruno Fernandes, sebab biasa bekerja sama dengan kapten MU di level internasional. Hanya saja, untuk mendatangkan Ruben Neves, Manchester United harus menghadapi persaingan dari sejumlah tim Liga Inggris lain. Newcastle dan Tottenham Hotspur diklaim turut memantau pesepak bola berusia 28 tahun itu yang terikat kontrak hingga musim panas 2026 di Al Hilal. MU juga perlu bersiap akan potensi permasalahan yang timbul akibat gaji sang pemain. Kendati harga beli Ruben Neves relatif murah, dia diklaim mendapat bayaran hampir 500.000 euro per pekan di Arab Saudi. Angka itu mustahil sanggup disamai oleh Manchester United. Dengan demikian, sang pemain harus dibuat mau menerima pemotongan gaji yang cukup besar agar bisa kembali ke Liga Inggris. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Manchester United bisa mendapat bantuan tak terduga untuk merekrut penyerang idaman. Manchester United bisa mendapat bantuan tak terduga dalam misinya merekrut pemain depan Bournemouth, Antoine Semenyo. Laporan Tim Talk mengungkap seorang asisten manajer dari klub Hull City, Dean Holden, hendak membantu meyakinkan dia agar pindah ke Old Trafford tahun depan. Sekadar informasi, MU memang masih berniat menambah stok amunisi lini serang, kendati mereka baru saja berinvestasi lewat penandatanganan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko musim panas lalu. Skuad racikan Ruben Amorim dirasa butuh tambahan tenaga, sebab Memo bakal menjalankan tugas internasional dengan timnas Kamerun di AFCON bulan depan, sementara Sesko sedang diganggu masalah cedera. Setan Merah sendiri sudah pernah menyatakan minat untuk merekrut Semenyo pada musim panas. Akan tetapi, sang pemain justru menandatangani kontrak baru di klub. MU nampaknya belum mengakhiri ketertarikan itu, mengingat reputasi Semenyo belakangan terus meningkat. Dia tercatat sudah membuat 6 gol dan menyumbangkan 3 assist dalam 11 pertandingan Liga Inggris untuk The Cherries musim ini.
Beberapa klub Premier League hendak menjadi pesaing Manchester United dalam perburuan tanda tangan Antoine Semenyo. Tim Talk menyebut Liverpool, Tottenham Hotspur, hingga rival sekota Manchester City sama-sama ingin mendaratkan bintang sensasional Bournemouth itu di markas masing-masing. Kabar baiknya, MU bisa dapat bantuan tak terduga dari Dean Holden untuk meyakinkan Semenyo. Dia kenal baik sang pemain karena pernah melatihnya di Bristol City pada musim 2020-2021. Menurut tim Talk, Dean Holden adalah penggemar Manchester United. Oleh sebab itu, dia ingin melakukan yang terbaik untuk merayu Semenyo ke Theatre of Dreams. Kendati godaan Pep Guardiola dan Manchester City diyakini bakal tetap kuat. Kami masih sering ngobrol, jadi pasti akan berusaha menariknya ke Manchester United. Karena sebagai penggemar Manchester United, saya ingin sekali melihatnya di sana, kata Holden dalam pernyataannya. Saya kira dia adalah pemain yang cocok untuk Manchester United. Namun, saya pikir Semenyo tetap harus melihat kemana dia akan pergi dan memenangkan trofi. Tambahnya dilansir dari tim Talk. Kendati belum lama menandatangani kontrak baru, Antoine Semenyo memang bisa saja direkrut saat bursa transfer musim dingin mendatang. Hal itu lantaran kesepakatan anyarnya dengan Bournemouth disebut mencakup klausula pelepasan senilai 65 juta pound sterling yang akan aktif di pekan-pekan awal jendela transfer Januari. Angka tersebut juga akan turun menjadi hanya 50 juta pound sterling pada akhir musim. Lebih dari 800 hari menanti, Paul Pogba akhirnya bisa bermain sepak bola lagi. Sabtu 22 September 2025 mendatang menjadi hari yang membahagiakan bagi Paul Pogba. Gelandang asal Perancis itu akhirnya merasakan kembali bermain sepak bola secara profesional setelah absen selama 800 hari. Seperti yang sudah diketahui, Pogba mengalami masalah besar di tahun 2023. Ia didakwa menggunakan obat-obatan terlarang setelah tes urinnya dinyatakan positif zat DHEA. Awalnya, Pogba dihukum tidak boleh bermain selama 4 tahun. Namun hasil banding Pogba membuat hukumannya selesai di bulan Maret 2025 kemarin. Setelah 800 hari menanti bermain sepak bola profesional, Pogba akhirnya merasakan kembali bermain sepak bola. Ia akhirnya bermain secara kompetitif saat laga Rennes versus AS Monaco baru-baru ini. Di musim panas kemarin, Pogba resmi bergabung dengan AS Monaco. Ia bergabung dengan status free agent karena Juventus memutus kontraknya di akhir tahun 2024 kemarin. Meski sudah bergabung sejak musim panas kemarin, Pogba belum kunjung bermain di tim utama Monaco. Penyebabnya, tim medis Monaco melarang sang gelandang langsung tampil secara kompetitif. Mereka menilai Pogba sudah 2 tahun absen dari dunia sepak bola profesional. Terlalu beresiko jika ia langsung bermain, sehingga mereka secara perlahan tapi pasti ia dilibatkan dalam tim utama mereka. Setelah menunggu total lebih dari 800 hari, Paul Pogba akhirnya merasakan kembali bermain di kancah sepak bola profesional. Dini hari tadi ia masuk sebagai pemain pengganti. Ia menggantikan Mamadou Koulibaly di menit 85 pertandingan tersebut. Sayang, kehadiran Pogba tidak bisa memberikan dampak yang terlalu signifikan karena pada laga itu Rennes menang dengan skor telak 4-1 melawan Monaco. Dalam wawancaranya di Ligue 1 Plus, Pogba mengaku perasaannya campur aduk setelah debut bersama Monaco. Namun ia berjanji bahwa ia akan bekerja keras agar bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk klubnya. Ada banyak perasaan yang bergejolak pada diri saya saat ini. Saya sendiri senang bisa bermain, namun saya juga sedih karena hasil yang didapatkan tim kami, ujar Pogba. Saya sudah menantikan momen ini sejak lama dan hari ini saya senang saya bisa mencapainya. Saya masih perlu bekerja keras karena saya perlu lebih fit agar bisa bermain selama 90 menit, pungkas sang gelandang.